Halo Bu Tami, di sini saya akan membahas mengenai bab peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama akan dibahas adalah Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah konferensi yang diadakan dan dilaksanakan oleh bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menciptakan perdamaian dunia yang lebih baik. Nah, Konferensi Asia Afrika ini dilatar belakangi yang pertama Perang Dingin yang dilaksanakan oleh blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet setelah Perang Dunia II. Selain itu, banyak sekali bangsa-bangsa yang belum merdeka di Asia Afrika membuat bangsa Asia Afrika ingin untuk mengadakan pertemuan demi memerdekakan diri dan menciptakan perdamaian dunia tadi. Nah, hal ini dicetuskan pada konferensi Colombo yang diadakan di Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1994. Konferensi ini diadakan dan dihadiri oleh 5 pelopor Konferensi Asia Afrika, yaitu negara Sri Lanka yang diwakili oleh Sir John Colette Lawala, kemudian Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, UNU dari Burma, Jawaharlal Nehru dari India, dan M. Ali Jinnah dari Pakistan. Nah, pada konferensi ini, Ali Sastroamidjojo sebagai perwakilan negara Indonesia mencetuskan untuk lebih baik mengadakan pertemuan bangsa Asia Afrika yang lebih besar untuk menciptakan perdamaian dunia dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Nah, akhirnya disetujui, namun persiapannya belum ada. Maka dari itu diadakanlah pertemuan berikutnya, yaitu Konferensi Pancanegara. Konferensi Pancanegara diadakan pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 di Bogor, Jawa Barat. Nah, di konferensi ini diputuskan siapa tuan rumah dari Konferensi Asia Afrika, bagaimana sistem Konferensi Asia Afrika, dan berbagai persiapan Konferensi Asia Afrika. Nah, akhirnya Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Agenda utama dari Konferensi Asia Afrika adalah menyatukan pandangan dan kerjasama antar bangsa Asia dan Afrika untuk menciptakan perdamaian dunia yang lebih baik. Dan hasilnya 29 negara dari seluruh bangsa Asia Afrika menghadiri acara Konferensi Asia Afrika ini dan menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang intinya menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menciptakan perdamaian dunia yang lebih baik. Selanjutnya yaitu gerakan non-blok. Gerakan non-blok adalah gerakan yang bersifat netral dan tidak memihak blok barat maupun blok timur. Latar belakangnya yaitu adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur membuat beberapa negara dunia ketiga khawatir, sehingga dibentuklah gerakan non-blok ini di Yugoslavia, tepatnya pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 di dalam KTT yang pertama oleh gerakan non-blok. Nah, pendiri dari gerakan non-blok ini yaitu Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan Joseph Broz Tito dari Yugoslavia sendiri. Nah, peran Indonesia di dalam gerakan non-blok ini cukup banyak. Yang pertama sebagai pendiri gerakan non-blok, yang kedua penyelenggara KTT ke-10 dari gerakan non-blok, dan yang ketiga Jakarta Message. Nah, selain itu ada juga eksistensi dari gerakan non-blok, yaitu peranan gerakan non-blok. Yang pertama memperbaiki atau meningkatkan kerjasama ekonomi, terus yang kedua mengentaskan kemiskinan, dan yang ketiga meningkatkan dan memperbaiki lingkungan hidup. Yang ketiga adalah misi Garuda. Misi Garuda adalah pengiriman pasukan militer dalam kontingen Garuda untuk membantu menyelesaikan konflik di berbagai wilayah atas perintah PBB. Nah, tujuan dari misi Garuda ini yaitu menciptakan perdamaian dunia dan ketahanan ataupun keamanan internasional. Latar belakangnya yaitu terjadinya konflik di Timur Tengah yang diakibatkan oleh nasionalisasi terusan Suez pada tahun 1956. Kemudian terjadilah faktor berikutnya yaitu PBB
membentuk UNEF sebagai tindakan di Timur Tengah. Nah, peranan Indonesia di misi Garuda cukup banyak, yaitu mengirimkan pasukan-pasukan kontingen Garuda dan berhasil menindak tegas pelaku konflik dan menyelesaikan konflik di berbagai negara yang terkena konflik ataupun wilayah yang terkena konflik seperti Afrika, Indochina, Eropa Timur, Timur Tengah, Balkan, dan Somalia. Yang keempat adalah Deklarasi Juanda. Latar belakang dari Deklarasi Juanda yaitu di peta ordonansi tahun 1993 batas laut Indonesia itu hanya 3 mil, sehingga tidak mampu mengakomodir luas laut Indonesia dengan baik. Akhirnya Mokhtar Kusumaatmadja merancang asas Archipelago dan akhirnya dilanjutkan oleh Perdana Menteri Juanda yang mengumumkan Deklarasi Juanda. Isi dari Deklarasi Juanda adalah batas laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil dihitung dari garis pantai terluar Pulau Indonesia. Awalnya respon dunia internasional tidak mau mengakui karena mereka kebanyakan tidak mempunyai wilayah yang luas seperti Indonesia, maksudnya yaitu wilayah lautnya. Namun akhirnya pada konvensi PBB ketiga yaitu di UNCLOS di Jamaika disetujui oleh banyak negara bahwa disetujui negara kepulauan, adanya negara kepulauan dan diakui Deklarasi Juanda. Akhirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 diterbitkan dan mulai berlaku dan juga diakui oleh secara internasional. Berikutnya adalah ASEAN, yaitu Association of Southeast Asia Nations. ASEAN adalah organisasi yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh Adam Malik, perwakilan Indonesia, dan Abdul Razak, perwakilan Malaysia, perwakilan Singapura S. Rajaratnam, perwakilan Thailand Tanat Koman, perwakilan Filipina Narciso Pamostilip. Nah, tujuan dari ASEAN ini yaitu meningkatkan kerjasama khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, selanjutnya anggota dari ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Kamboja, Timor Leste, dan Singapura. Nah, selain anggota-anggota tadi, ASEAN juga memiliki kerjasama di bidang-bidang tertentu. Kerjasamanya yaitu di ekonomi, politik dan keamanan, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga kesehatan. Yang keenam adalah Jakarta Informal Meeting atau CIM. CIM ini diadakan 2 kali, yaitu pertemuan di Bogor dan juga pertemuan di Jakarta pada tahun 1988 dan pada tahun 1989 yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan juga Vietnam. Peran Indonesia di dalam CIM ini yaitu sebagai tempat penyelenggara CIM yang pertama dan kedua dan juga mediator untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan juga Vietnam. Nah, yang terakhir adalah Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Latar belakang dari OKI ini yaitu terjadinya pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem menimbulkan kemarahan dan protes umat Islam. Berbagai kalangan pun marah juga, sampai Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko berinisiasi untuk menyelenggarakan KTT Islam di Rabat pada tanggal 22 Desember sampai 25 Desember 1969. Dan hasilnya pada 25 Desember didirikanlah OKI. OKI ini terdiri dari 57 negara Islam dan negara-negara yang bermayoritas penduduknya Islam. Peranan di Indonesia di dalam OKI ini cukup banyak. Yang pertama, Ketua Komite of Six 1993, di mana Indonesia menyelesaikan konflik etnis Muslim Moro di Filipina, dan juga penyelenggaraan KTM atau Konferensi Tingkat Menteri di ke-24. Selain itu juga masih ada banyak sekali peranan Indonesia yang belum disampaikan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi kali ini, Bu. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf.